Oke, selamat pagi kawan-kawan. Terima kasih sudah join. Hari ini kita akan ikut webinar series Artificial Intelligence yang keempat, yang terakhir untuk periode pertama ini, yang akan dibawakan oleh Pak Radius Tanone. Ini berarti yang terakhir ya, kalau 3 minggu berturut-turut kemarin sudah topik-topik AI, hari ini yang terakhir dengan Pak Radius Tanone. Topik kita hari ini penggunaan AI dalam membangun aplikasi Android. Nah, sebelum kita mulai, jadi nanti akan dipandu oleh Jessie sebagai host. Ini ada aturan webinarnya kawan-kawan. Nanti selama Pak Radius menyampaikan materi, mic-nya tolong di-off-kan, sama kameranya juga di-off-kan. Tapi nanti ketika sudah masuk ke sesi tanya-jawab, tapi seperti bukan seperti tanya-jawab sih, lebih ke arah diskusi gitu ya. Nanti boleh untuk kawan-kawan hidupkan mic sama kamera. Jadi nanti ya saya selaku moderator akan menyampaikan kapan harus dinyalakan dan kapan harus dimatikan. Kalau untuk saat ini mohon untuk di-off-kan dulu mic sama kamera. Saya memperhatikan ada beberapa teman yang mic-nya belum off, sama kameranya belum off. Di mute dulu untuk mic dan kameranya. Oke, minta tolong kepada Jessie selaku host, bisakah untuk di-close dulu beberapa teman yang videonya masih aktif, sama suaranya masih aktif. Oke, saya melihat di sini ada Mas Yubal Nugroho. Ya, Mas Yubal, tolong dimatikan dulu kameranya. Off untuk video. Oke. Nah, sebelum kita mulai, Jess, selaku host, bolehkah kita mulai? Mulai ya? Oke. Kita akan mulai. Saya akan buka dengan doa, kawan-kawan. Jadi, saya akan bawakan dalam agama Kristen bagi teman-teman yang beragama lain. Mohon mendukung dengan keyakinannya masing-masing. Kita berdoa. Tuhan Maha Baik, kami akan memulai kegiatan webinar kami. Kami mohon Tuhan menyertai kami, terutama untuk pembicara Pak Radius, agar dapat menyampaikan yang sudah dipersiapkan dengan baik, dan tolong kami juga sebagai peserta, supaya kami bisa mengerti apa yang nanti kami pelajari bersama. Ini permohonan kami, dalam Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Nah, sekarang saatnya kita akan menyanyikan Mars Satya Wacana dan Mars FTI. Nanti musiknya akan dipandu langsung oleh Jessie selaku host. Kawan-kawan diizinkan untuk menghidupkan mic, jadi please unmute mikrofonnya. Oke.
Jesse, kami sudah siap untuk Marsyate Wacana. Oke, siap Pak. Saya play audionya ya. Allahnya Oke. Selanjutnya kita akan menyanyikan bersama Mars FTI UKSW. Oke, terima kasih kawan-kawan. Saya tahu pasti delay, tapi kata Jesse harus kayak gitu Kak, biar semangat ya. Terima kasih kawan-kawan, dipersilakan untuk di-mute lagi untuk speaker sama videonya. Silakan di-mute, bagi yang belum di-mute, tolong supaya video sama audionya di-mute. Nah, sekarang kita akan langsung masuk ke pembicara ya, jadi nanti Pak Radius akan memaparkan materi yang sudah dipersiapkan. Setelah nanti materi disampaikan, kemungkinan nanti akan ada absensi. Jadi absensinya saya sendiri juga tidak tahu kapan waktunya. Jadi nanti Jesse selaku host yang akan memberitahukan ke teman-teman kapan akan dilakukan absensi gitu ya. Oke, sekarang kami langsung persilakan kepada Pak Radius untuk menyampaikan materi Pak. Dipersilakan Pak. Baik, terima kasih Pak Evan. Selamat pagi buat Bapak Ibu dosen yang join, juga ada teman-teman mahasiswa yang ada di Prodi TI maupun di luar Prodi TI, di luar fakultas. Terima kasih sudah bergabung. Saya mau memastikan lagi apakah suara saya terdengar dengan jelas, Jess? Terdengar dengan jelas, Kak. Oke. Jadi saya tampilkan dulu slide-nya. Saya sudah show full screen, coba diperhatikan apakah tampil. Jess, bagaimana? Sudah tampilkah? Sudah Pak. Oke. Sekali lagi, terima kasih banyak buat semua yang sudah hadir di webinar ini. Ini adalah webinar yang keempat, dan pada kesempatan ini saya
Radius Tanone membawakan sebuah topik penggunaan AI dalam membangun aplikasi Android. Tapi sebelum saya membahas pokok bahasan kita hari ini, saya perlu perkenalan secara singkat bahwa selain dari Prodi S1 Teknik Informatika, saya juga mewakili dari Pusat Studi AC, Artificial Intelligence Research Center. Ini adalah salah satu pusat studi yang ada di universitas, lintas bidang ilmu. Teman-teman yang tertarik belajar AI bisa join di sana, ada Pak Hindri, ada Pak Evan, kemudian ada teman-teman dosen yang dari Prodi atau fakultas yang lain yang sudah bergabung di pusat studi ini. Sejauh ini memang pusat studi AIRC ini banyak melakukan penelitian-penelitian di bidang AI. Ada mentor-mentor hebat di sana yang banyak melakukan kajian-kajian AI, lalu tentunya di situ dibagi ke seluruh anggota pusat studi ya untuk melakukan ekspor lebih jauh terkait dengan AI, entah itu AI di bidang pertanian, pendidikan, dan lain sebagainya. Oke, itu perkenalan singkat saya. Langsung saja ke topik hari ini. Yang akan saya bawakan adalah penggunaan AI dalam membangun aplikasi Android. Tentu ketika kita belajar soal AI, maka ini merupakan bagian yang sangat luas, karena AI sendiri dalamnya juga ada machine learning, kemudian ada deep learning. Di beberapa webinar terakhir kemarin, sudah ada model-model yang kita pelajari, misalnya deep learning, ada beberapa algoritma yang juga sudah dikenalkan. Nah, hari ini saya akan mencoba mengimplementasikan algoritma yang ada, model-model yang ada itu ke dalam sebuah aplikasi, yang mana aplikasi ini akan berjalan pada sistem operasi Android. Jadi memang dari topik ini ada dua hal besar yang coba saya rangkum, kemudian saya sampaikan kepada teman-teman semua, yaitu yang pertama sekali lagi AI, kemudian yang kedua ada Android ya, selaku sistem operasi, yang mana nanti menjadi media untuk kita implementasikan model-model AI yang sudah kita kembangkan. Oke, jadi selamat mengikuti teman-teman, kita langsung masuk ke agenda webinar hari ini. Jadi ada 3 hal yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama adalah pengenalan Android secara umum, karena mungkin tidak semua dari kita di sini familiar dengan Android, bagaimana mengembangkannya, sejarah singkat tentang Android, ya nanti kita akan lihat. Kemudian yang kedua, ini ada pengenalan AI, yaitu machine learning nanti pada Android. Jadi bagaimana nanti AI, kemudian machine learning ini bisa dipakai untuk mengembangkan aplikasi-aplikasi di Android itu sendiri. Lalu nanti yang ketiga, saya akan coba melakukan demo singkat aplikasi AI yang sudah coba saya kembangkan secara sederhana, lalu juga saya pakai beberapa model yang sudah dilatih ya, model AI yang sudah dilatih yang nanti akan berjalan pada Android itu sendiri. Nah, untuk demo sendiri saya bagi dalam 2 part. Yang pertama adalah model yang saya tanam pada perangkat saja. Jadi saya waktu membangun aplikasinya, saya tanamkan modelnya di perangkat secara langsung. Kemudian yang kedua, ini saya coba tanamkan modelnya menggunakan cloud. Jadi biar teman-teman juga punya gambaran bagaimana model yang sudah dikembangkan ini disimpan di cloud, kemudian nanti aplikasi memanfaatkan cloud ini untuk menjalankan modelnya. Nah, mudah-mudahan agenda ini bisa teman-teman serap dengan baik, sehingga pada akhir nanti ada diskusi atau mungkin hal-hal lain yang bisa teman-teman eksplor lebih jauh terkait AI itu sendiri dan bagaimana penerapannya atau implementasinya pada Android. Seperti itu. Oke, ini ada pesan dari teman-teman HMP. Waktunya kurang lebih 1 jam. Saya akan coba membawakan kurang dari 1 jam. Baik, kita langsung ke statistik ya. Ini perlu kita tahu bahwa
dari market share, memang sistem operasi Android ini masih kurang lebih ada di angka 40% ya, lebih kurangnya. Bahkan sampai pada Mei 2020, sistem operasi Android ini masih digemari. Walaupun di tengah COVID, pandemik, tapi tetap dari market share-nya Android cukup menjanjikan dalam hal market share-nya. Jadi ini memang jadi satu peluang buat kita yang ingin ekspor lebih jauh, memanfaatkan apa yang namanya sistem operasi Android itu. Nah, terkait Android, tentu sejak diperkenalkan tahun 2007-2008, mulai dari Android 1.0 sampai sekarang ini sudah mengalami perubahan yang sangat signifikan ya. Jadi kalau kita lihat Android 1.0, kemudian 4.0, sampai pada yang terakhir Android 10, ini sudah ada kemampuan-kemampuan luar biasa yang ada pada sistem operasi Android itu sendiri, yang tentunya membuat kita sebagai user bisa menggunakan Android tersebut untuk banyak hal ya. Juga demikian untuk kita yang developer yang mana ingin mengembangkan aplikasi-aplikasi yang berguna untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi ini cukup luar biasa perkembangan yang ada pada Android itu sendiri. Dan bulan Juni kemarin itu sudah ada Android 11 ya, walaupun sekarang masih versi beta, tapi tentunya ini satu angin segar buat kita, user ataupun developer ya secara umum. Ketika hadir Android 11, walaupun masih versi beta, fokus dari Android 11 ini ada satu yang saya juga perlu kaitkan dengan penyampaian saya pada hari ini, yaitu Android 11 sangat memanjakan ya, tanda petik, kita untuk mengembangkan apa yang namanya kecerdasan buatan atau AI itu sendiri di Android. Jadi memang Android melihat bahwa AI ini perkembangannya sangat pesat, sehingga akhirnya mereka juga membantu ya dalam menyiapkan AI itu sendiri berjalan pada Android 11. Jadi itu perkembangan yang terjadi pada platform Android mulai dari awal sampai yang terbaru. Untuk mengembangkan atau membangun aplikasi Android sendiri, ada tools yang biasanya digunakan. Di sini ada Android Studio, kemudian ada Unity, ada Visual Studio nanti dengan framework tertentu, IntelliJ ya, dan beberapa yang lain. Dan tentunya ini tergantung dari selera developernya, ada berbagai alasan sehingga mereka memakai tools, memilih tools kemudian memakainya. Kalau saya sendiri biasanya di kelas pemrograman aplikasi mobile juga menggunakan tools yang kita sebut dengan Android Studio. Karena memang Android Studio ini juga saya ikuti dari web developer Android secara resmi. Android Studio ini sangat direkomendasikan. Dan sekarang memang sudah ada tools IntelliJ ya yang sudah integrasi dengan Android Studio. Jadi Android Studio dan IntelliJ ini dua tools yang cukup populer. Tapi ya saya juga tidak membatasi itu, teman-teman mungkin bisa mencoba eksplor yang lain ya, menggunakan tools yang lain untuk mengembangkan aplikasi Android. Nah, untuk framework sendiri, ini ada cukup banyak, ada 10 menurut Devaton, mulai dari Android native, kemudian ada Corona, ada framework, ada Xamarin, kemudian ada jQuery Mobile, dan lain sebagainya. Ini satu yang sekarang lagi tren, yaitu Flutter. Ya, kalau teman-teman mungkin pernah mendengar atau tahu, nah, ini Flutter menjadi satu framework favorit juga yang nanti bisa dipakai untuk mengembangkan aplikasi Android. Tapi selain daripada 10 yang ada ini, tentu ada yang lain. Silahkan teman-teman eksplor lebih jauh dalam hal mengembangkan aplikasi Android. Nah, di sini saya coba nanti akan mendemokan secara singkat menggunakan tools Android Studio sebagai tools official ya dari pengembangan atau pada saat membangun aplikasi Android itu. Nah, bahasa pemrograman sendiri biasanya awal itu menggunakan Java ya teman-teman. Jadi di Android Studio itu lebih familiar memang dengan Java. Tapi pada 1 tahun terakhir memang ada bahasa pemrograman baru Kotlin yang menjadi official dari pengembangan aplikasi Android itu sendiri.
Tapi tentunya tidak hanya Java dan Kotlin. Kalau teman-teman mau mengembangkan dengan bahasa pemrograman yang lain, tentunya nanti tinggal memakai framework, kemudian tools yang lain untuk menyesuaikan dalam membangun aplikasi Android itu sendiri. Oke. Nah, berbicara soal Android sebagai sebuah sistem operasi, banyak orang ya, ketika saya mungkin melakukan survei secara kecil-kecilan, ketika bicara mengenai Android, pasti selalu yang dipikirkan itu adalah mobile-nya atau handphonenya. Padahal ketika bicara Android tidak hanya itu. Developer-developer Android tingkat dunia pun ketika mengembangkan aplikasi tidak hanya pada handphone, tapi ada OS ya, di mana ada jam. Mungkin di sini ada kita yang punya jam yang sudah OS-nya Android. Kemudian ada Android TV. Ini juga satu device yang cukup familiar di kalangan user ya, dan juga developer untuk mengembangkan aplikasi-aplikasi Android itu sendiri. Kemudian ada cars ya, tentunya ada mobil pintar. Misalnya teman-teman tahu Elon Musk ya, dengan mobil pintarnya mereka sudah coba menanamkan AI di mobilnya. Nah, ada satu sistem operasi yang berjalan di situ, yaitu Android itu sendiri juga, yang nanti bisa teman-teman coba pelajari lebih jauh dan explore kalau memang mau memanfaatkan device ini. Kemudian ada Android of Things ya, jadi teman-teman yang mungkin senang dengan embedded system, Internet of Things ya, tentunya ada Android juga di situ yang mampu menyiapkan device-device itu untuk nanti saling terkoneksi satu dengan yang lain. Lalu yang terakhir nanti bisa juga kita memakai Chrome OS ya untuk menjalankan aplikasi yang berbasiskan Android itu sendiri untuk running di Chrome OS. Jadi cukup menarik teman-teman, device-nya cukup banyak. Jadi silakan eksplor lebih jauh mengenai bagaimana pengembangan aplikasi Android itu sendiri. Nah, berikutnya kita melihat prinsip dalam membangun aplikasi Android. Ini saya coba rangkum saja dalam prinsip umum yang sering terjadi, bahwa yang pertama itu biasanya idea ya. Ide itu harus ada dulu, kemudian ada desain. Nah, untuk desain sendiri memang ada banyak hal yang harus dipatuhi dalam membangun aplikasi Android, seperti UI UX-nya, kemudian ada penggunaan material desain untuk memanfaatkan hal-hal semacam tombol, kemudian text view, dan lain sebagainya. Jadi ada panduannya dalam hal desain. Kemudian proses code ya. Nah, code sendiri tentunya nanti teman-teman tinggal menentukan bahasa pemrograman apa yang mau dipakai, bisa Kotlin, Java, ataupun yang lain. Setelah code, biasanya testing. Jadi kita harus testing dulu aplikasinya. Kemudian kalau sudah running, kita tinggal deployment. Nah, untuk deployment, biasanya ada dua tahapan dalam membangun aplikasi Android. Yang pertama itu adalah deployment untuk versi yang private. Artinya kita sebagai developer, saya beri istilah developer rumahan ya. Silakan teman-teman mengembangkan aplikasi, kemudian coba pada handphone kita sendiri ya, atau pada emulator. Tapi kalau kita sudah punya deployment versi yang Keystore public, ini berarti kita sudah siap untuk melakukan publish ke Play Store atau Google Play ya. Nah, ketika sudah di Google Play, tentunya aplikasi kita sudah bisa di-download oleh banyak orang, yang mana mereka juga tentunya harus memiliki akun biasanya Gmail ya untuk mendownload aplikasi-aplikasi. Dan saya pikir teman-teman di sini juga familiar dengan Google Play ya, bagi yang mempunyai smartphone Android. Nah, untuk publish ke Google Play, dari pengalaman saya ketika publish aplikasi-aplikasi di Google Play, biasanya Google akan mereview dalam waktu 1-2 hari. Jadi kalau aplikasi kita tidak mengandung kekerasan, mungkin hal-hal yang berbau negatif, ya bisa langsung di ACC. Tapi kalau misalnya aplikasi kita berbau kekerasan, ya, dan hal-hal yang negatif, nanti bisa di cancel publikasinya oleh Google. Dan dari pengalaman saya pernah mendapatkan aplikasi yang diterima dan juga aplikasi yang ditolak ya, karena mengalami konten di situ, konten yang kekerasan seperti itu. Dianggapnya kekerasan oleh Google. Nah, biasanya kalau sudah publish, tentunya akan kembali ke idea, dan siklus ini akan terus berputar. Dan ini yang bisa kita lihat seperti aplikasi-aplikasi besar ya, misalnya Instagram, Facebook, yang mana hampir setiap hari selalu ada notifikasi pembaruan aplikasi-aplikasi itu. Oke, ini prinsip dalam membangun aplikasi Android. Tapi tentunya tidak sekompleks itu ya teman-teman untuk membangun aplikasi Android.
ada cara lain mengembangkan aplikasi Android. Misalnya kita hanya ingin drag drop ya, menggunakan website yang mana tinggal kita drag drop fungsi-fungsi tertentu, kemudian jadi sebuah aplikasi Android. Kita bisa memanfaatkan seperti upgeizer.com. Nah, ini salah satu situs juga yang teman-teman tinggal buka webnya, kemudian memilih jenis aplikasi Android apa yang ingin dikembangkan, ya nanti tinggal dikembangkan di situ. Tinggal drag drop. Pengalaman saya di teman-teman di Fakultas Psikologi ketika saya mengampu di sana, walaupun mereka psikologi, tapi mereka juga mengembangkan aplikasi mobile. Jadi mereka bikin game-game sederhana untuk melatih kognitif ya di psikologi. Nah, saya minta mereka untuk memanfaatkan apps Geyser ini untuk membuat atau membangun sebuah aplikasi Android. Selain itu ada juga MIT App Inventor. Ini juga salah satu ya tools ya yang memanfaatkan web content, dan ini cukup populer dalam mengembangkan aplikasi Android itu sendiri. Nah, untuk MIT App Inventor, beberapa hari terakhir kemarin saya coba masuk ke webnya, di situ sudah cukup banyak implementasi AI-nya. Jadi untuk anak dengan usia 6-9 tahun, itu mereka sudah diperkenalkan untuk bagaimana mengenal AI, kemudian mendevelop aplikasi-aplikasi Android ya, di tools MIT Inventor ini. Jadi ini cara lain ya teman-teman, sehingga di sini saya mau juga mengenalkan ke teman-teman bahwa membuat aplikasi Android itu tidak selalu kompleks seperti yang pada slide-slide sebelumnya. Bisa saja dengan cara drag and drop seperti ini. Oke. Bagian satu selesai, sekarang kita masuk ke bagian yang kedua. Bagaimana dengan artificial intelligence ya di dalam Android development itu sendiri. Nah, ini yang menjadi fokus kita sebenarnya dari webinar kita hari ini. Saya mau mengenalkan ke teman-teman bagaimana AI dalam hal ini machine learning di proses membangun atau mengembangkan sebuah aplikasi Android ya, teman-teman. Nah, ketika kita belajar soal mengembangkan atau membangun aplikasi Android, ada machine learning ya. Pemrograman machine learning di Android ini dikenal sebagai teknik pemrograman yang memberi aplikasi kemampuan untuk secara otomatis belajar dan meningkat ya berdasarkan pengalaman tanpa diprogram secara eksplisit. Jadi ini salah satu tren baru di Android, bagaimana memanfaatkan machine learning dalam proses membangun aplikasi tersebut. Kemudian tentunya hal ini sangat cocok ya bagi aplikasi yang memanfaatkan data yang tidak terstruktur seperti gambar dan teks. Jadi kalau kita ingin melakukan prediksi-prediksi, kita bisa memanfaatkan machine learning ini, nanti kita tanamkan pada aplikasi Android kita. Nah, untuk Android sendiri ini mendukung berbagai alat dan metode machine learning ya. Jadi teman-teman yang sudah belajar metode kemarin atau model-model machine learning tidak perlu khawatir. Teman-teman nanti bisa mengimplementasikan secara bebas, secara mudah di Android. Kurang lebih seperti itu. Ketika mengenal machine learning di Android, ada area utama ya dalam pengembangannya. Jadi ada 4 tahapan utama dalam machine learning di Android. Yang pertama itu desain, kemudian nanti yang kedua itu ada building and training, kemudian yang ketiga itu ada inference atau inferensi ya. Ini kemarin mungkin sudah dikenalkan juga oleh, kalau tidak salah, Pak Hindri di webinar yang kedua. Kemudian ada deployment itu sendiri. Jadi memang di sini perlu ada kerjasama antara manajer produk, desainer, developer. Kemudian kita juga harus menentukan sasarannya apa, desainnya bagaimana, build-nya bagaimana, bahkan iterasi produk itu sendiri atau aplikasi itu sendiri. Jadi ini cukup menarik untuk mendalami ya AI itu sendiri di dalam proses membangun aplikasi Android. Nah, ketika belajar soal machine learning di Android, ada beberapa prinsip yang utama ya dari sisi desain. Bahwa yang pertama itu biasanya user needs. Ini penting karena kebutuhan user apa kita harus tahu. Jangan-jangan kita buat aplikasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan user. Nanti malah akan jadi sia-sia. Kemudian yang kedua ada data collection dan evaluasi di situ ya. Biasanya perlu melakukan data koleksi yang koleksi data yang tepat, kemudian proses evaluasi terhadap data itu dengan baik. Lalu ada mental models ya. Jadi maksudnya adalah ketika mengembangkan model, model ini juga ketika kita mengembangkan modelnya lebih baru lagi, dan lebih baru lagi, tentunya ini juga harus fit ya dengan aplikasi yang kita buat, sehingga model-model ini bisa nanti berjalan dengan baik di aplikasi kita. Lalu yang keempat, ini ada
explainability dan trust ya. Jadi model yang kita kembangkan sebisa mungkin ketika kita tanamkan pada aplikasi kita harus bisa dipercaya. Jadi jangan sampai model kita tidak memberikan output yang diharapkan. Jadi kalau tidak menghasilkan output yang diharapkan, ya buat apa kita menanamkan AI ya di aplikasi kita. Jadi memang perlu explainability-nya dan trust. Kemudian ada feedback dan juga kontrol. Nah ini penting untuk nanti kita membutuhkan feedback, kontrol dari aplikasi atau model yang kita kembangkan di dalam membangun aplikasi Android itu sendiri. Kemudian yang terakhir tentunya ada error, kemudian ada failure, itu perlu kita cek, identifikasi, kemudian kita fixkan itu. Nah ini prinsip dalam desain ya, machine learning di Android. Nah saya juga mau mengenalkan ke teman-teman bagian yang kedua yaitu material design, bahwa tentunya ketika mengembangkan aplikasi Android, prinsip-prinsip desain yang harus kita pahami, UI UX-nya. Nah ini teman-teman juga harus pahami. Jadi ada komponennya seperti apa, kemudian theming-nya ya, pemilihan warna, tema dan lain sebagainya. Kemudian elevasinya ini juga teman-teman harus siapkan dengan baik. Jadi tidak sembarang membuat aplikasi Android. Jangan sampai kita membuat aplikasi Android yang mana tidak sesuai dengan user interface, user experience ya dari user itu sendiri. Nah itu bahaya dan tidak disarankan ketika mengembangkan aplikasi Android. Nah kemudian yang ketiga ini ada build and train model ya dari machine learning itu sendiri. Jadi machine learning tentunya memerlukan model yang dilatih untuk menjalankan tugas tertentu sehingga nanti bisa kita prediksi, mengklasifikasi dan lain sebagainya. Kemudian kita juga dapat memilih ya dan mungkin menyesuaikan model yang ada. Jadi bisa saja ada model yang sudah ada, yang sudah dikembangkan oleh orang-orang data science misalnya, mereka sudah punya model, kita tinggal memilih mana model yang cocok dengan aplikasi kita, kita tinggal menggunakan. Bisa juga kita membuat model dari awal, ya model-model AI tadi itu dari awal. Lalu yang berikutnya, pembuatan dan pelatihan model ini dapat dilakukan pada perangkat pengembangan atau menggunakan infrastruktur cloud. Nah ini yang nanti saya akan demokan pada bagian yang terakhir. Oke, ada Firebase, kemudian cloud Google yang nanti akan saya coba gunakan. Nah, proses yang berikutnya ini ada inference ya, teman-teman. Inference ini penting untuk nanti teman-teman bisa melakukan pembacaan terhadap model itu sendiri ya, sehingga nanti model yang sudah dilatih bisa menjalankan tugas tertentu dengan baik. Jadi salah satu keputusan penting nanti yang harus kita perhatikan di sini adalah bagaimana inferensi ini berjalan pada perangkat atau nanti bisa kita gunakan cloud tadi ya untuk menjalankan proses inferensi dalam hal membaca model yang sudah kita tanamkan. Oke, ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ketika model kita tanamkan pada perangkat atau pada cloud. Jadi ada beberapa hal yang diperhatikan, misalnya latensinya seperti apa, resource, dia offline atau online, biayanya seperti apa, bahkan privasinya ya. Nah ini kita harus perhatikan. Ini karena waktu mungkin teman-teman nanti bisa melihat kembali PowerPoint saya untuk nanti bisa memahami ya, misalnya latensinya dari sisi perangkat, perbedaannya bagaimana untuk dibandingkan dengan cloud, resource, dan seterusnya. Ini saya lewat saja. Nah, next teman-teman, ini ketika belajar soal AI ya, atau berusaha untuk mengembangkan AI pada Android, kita perlu tahu juga bahwa pada sisi perangkat dan cloud, ini ada beberapa model yang sebenarnya bisa kita gunakan ya. Misalnya pada perangkat itu ada pengenalan teks, deteksi wajah, pemindahan barcode, identifikasi bahasa, dan seterusnya. Kemudian ada juga TensorFlow Lite yang bisa kita manfaatkan. Bahkan ada Auto ML yang bisa kita, atau Auto Machine Learning yang bisa kita gunakan. Kemudian pada cloud, ini juga nanti ada Google Cloud API, yang mana di dalamnya ada Cloud Vision, Cloud Speech Recognition, dan beberapa yang lain. Jadi teman-teman tinggal memilih, mau yang perangkat atau cloud. Tinggal nanti teman-teman manfaatkan itu dalam proses membangun aplikasi Android. Oke, ini proses deployment dalam mengembangkan machine learning ya, atau AI itu sendiri di aplikasi Android, yaitu yang pertama menyertakan model dengan aplikasi Android, kemudian menyediakan model pada waktu proses, atau bisa juga kita melakukan kombinasi ya keduanya. Nah, tinggal kita memilih sebagai seorang yang ingin membangun aplikasi Android, kita tinggal sesuaikan. Nah, ini beberapa developer stories yang sudah ada di situs developer.android.com ya. Ada ini aplikasi semacam pengenalan teks, kemudian ada Plan Village untuk
pengenalan image ya. Kemudian ada fish recognition ya, pengenalan ikan. Jadi ini beberapa aplikasi yang sudah dikembangkan dan juga banyak aplikasi lain ya yang sudah memanfaatkan machine learning di proses membangun aplikasi Android itu sendiri sehingga menghasilkan aplikasi-aplikasi Android yang bisa saya katakan cerdas ya. Oke, saya berikutnya mau mengenalkan ke teman-teman TensorFlow Lite. Ini salah satu framework ya, tools semacam itu yang bisa membantu kita untuk mengembangkan machine learning di Android. Nah, untuk TensorFlow Lite ini tentunya menjadi solusi ringan ya dari TensorFlow. Jadi kalau mungkin teman-teman ada yang sudah pernah mencoba TensorFlow ini biasanya berat ya untuk komputasi dengan resource yang besar. Nah, bagaimana kalau dengan mobile yang RAM-nya terbatas, prosesornya tidak terlalu besar? Ya tentunya model TensorFlow ini harus dibuat lebih sederhana ya. Nah, makanya ada TensorFlow Lite yang membantu kita untuk menjalankan TensorFlow, model-model yang berjalan pada TensorFlow di perangkat mobile. Dan juga embedded. Jadi, entah mobile, embedded, IoT devices, ya teman-teman bisa jalankan itu. Nah, kemudian TensorFlow Lite ini juga memungkinkan menjalankan model yang dipelajari mesin nanti pada perangkat mobile dengan latensi rendah. Sehingga kita nanti dengan mudah melakukan klasifikasi, regresi, atau model apapun ya. Deep learning juga nanti bisa kita lakukan di Android dengan bantuan TensorFlow Lite ini. Oke, secara singkat, ketika kita membangun sebuah model dengan TensorFlow, nah semua model yang kita bangun itu harus kita convert dulu ke TensorFlow Lite. Dan formatnya nanti dalam bentuk .tflite. Ketika kita sudah punya .tflite, kita tinggal integrasikan dengan proses membangun aplikasi Android itu sendiri, dan tentunya aplikasi Android itu siap menggunakan model yang sudah kita bangun. Nanti saya akan demokan. Oke, ini arsitektur ya, supaya teman-teman bisa memahami TensorFlow Lite, bahwa ketika kita punya model TensorFlow, teman-teman bisa kembangkan dengan tools yang bervariatif, misalnya Google Colab, Jupyter, dan lain sebagainya. Di sini, teman-teman punya model TensorFlow, nanti kita harus convert dia. Dan ketika sudah jadi .tflite ini bisa kita tanamkan pada Android itu sendiri atau juga pada iOS ya, tetangga Android. Tapi hari ini kita hanya membahas yang Android. Jadi bahkan pembacaan sampai pada neural network ini dengan mudah kita bisa lakukan pada Android, di mana Android ini membaca .tflite. Oke teman-teman, ini saya mau tunjukkan TensorFlow Lite. Bagaimana cara kerjanya secara sederhana. Jadi memang TensorFlow Lite ini selain dia tadi menyederhanakan model yang ada pada TensorFlow, dia juga bekerja dengan prinsip mobile nets. Ya. Apa itu mobile nets? Jadi teman-teman saya perkenalkan dulu, mobile nets ini salah satu komputasi ya untuk mengenali objek secara sederhana, kurang lebih seperti itu, yang mana ini nanti bisa ditanamkan pada perangkat mobile. Jadi sampai pada hari ini, machine learning itu ditanamkan pada sebuah mesin mobile, itu karena ada mobile nets ya. Nah, mobile nets ini dikembangkan oleh tim dari Cornell University ya, itu dari US. Mereka mengembangkan ini sekitar tahun 2017-2018 awal, jadi mereka mencoba untuk membaca model yang cukup besar, mereka mereduksi itu menjadi lebih sederhana, lalu tanamkan pada mobile. Nah, jadi kombinasi antara TensorFlow Lite kemudian mobile nets ini membuat mesin mobile bisa menerjemahkan ya model-model secara sederhana kemudian menghasilkan output seperti yang diinginkan. Ya kurang lebih itu TensorFlow Lite dan juga mobile nets. Untuk TensorFlow Lite ini ada fitur utamanya teman-teman. Jadi ada interpreter, artinya kodenya langsung diterjemahkan ya secara langsung. Jadi tadi awalnya mungkin dari Python misalnya, ketika kita integrasikan dengan Android, dengan Kotlin atau Java, ini langsung bisa diterjemahkan karena ada interpreter ini. Kemudian ada diverse platform support-nya, ada API-nya cukup banyak, ada high performance, model optimization tools-nya juga bagus, ada VCN, pre-trained models, jadi cukup banyak yang bisa kita lakukan di situ model-modelnya. Dan yang terakhir ada samples ya dan tutorials yang bisa kita nanti search di Google dengan sangat mudah dan kita dapatkan, lalu kita bisa untuk mengembangkan
aplikasi Android ataupun platform yang lain menggunakan TensorFlow Lite tadi. Jadi ini fitur utamanya, teman-teman. Oke, bagaimana tahapannya? Biasanya kita harus memilih dulu modelnya. Setelah itu model kalau sudah dipilih, kita bangun, kita berikutnya lakukan convert ya, convert model nanti ke .tf Lite. Setelah itu nanti kita tinggal memanfaatkan .tf Lite tadi ke proses deploy dari aplikasi di device kita, lalu nanti yang terakhir melakukan optimasi terhadap model yang sudah kita kembangkan. Jadi ini memang cukup besar ya pekerjaan yang kita lakukan. Nah, ini TensorFlow Lite, teman-teman, saya mau kenalkan teman-teman, ada dua hal yang dilakukan pada TensorFlow Lite, yaitu yang pertama interpreter, jadi dia langsung menerjemahkan ya code secara langsung, kemudian dia melakukan converter sehingga menghasilkan .tf Lite. Jadi dua hal ini yang dikerjakan sehingga akhirnya tadi model-model itu bisa kita gunakan dalam proses membangun aplikasi Android. Oke, kita langsung pada demo, teman-teman, supaya tidak membuang-buang waktu. Di sini saya menggunakan Android Studio, kemudian Google Colab, lalu nanti saya akan memanfaatkan TensorFlow Lite. Tapi mohon maaf teman-teman, saya tidak bisa menjalankan Android Studio karena dia membutuhkan resource yang cukup besar dari laptop, dan laptop saya tidak cukup dengan itu. Makanya saya memanfaatkan Google Colab saja, dan juga nanti akan menghasilkan sebuah file TensorFlow Lite yang nanti ini bisa dipakai dalam proses membangun aplikasi Android itu sendiri. Oke, mudah-mudahan demo ini teman-teman bisa memahami ya proses membangunnya di Android. Ini saya punya contoh kasus teman-teman, prediksi sederhana ya teman-teman. Ini kita punya variabel X, variabel Y, di sini ada saya sebut ada data di situ 012 sampai 9, kemudian Y-nya 5811 sampai 32. Nah, biasanya kita kalau di mata kuliah statistik ya teman-teman, kita untuk memahami regresi linear ini ada persamaan, biasanya Y sama dengan A plus BX, ya kan? Jadi kalau nanti sudah kita punya perhitungannya, kita misalnya masukkan X sekian, Y-nya berapa, jadi kita mau prediksi gitu. Nah, di sini kita misalkan masukkan nilai 10, dengan perhitungan yang sudah dilakukan secara sederhana, secara regresi, Y yang dihasilkan nanti harapannya 35, dan seterusnya. X-nya berubah, Y-nya bisa menyesuaikan ya, teman-teman. Nah, ini contoh kasus sederhana. Oke, dalam proses membangunnya di aplikasi Android, untuk menjadi sebuah aplikasi Android maksud saya, ini ada dua hal besar yang dikerjakan. Yang pertama, yang berwarna kuning ini, orange ya teman-teman. Pertama adalah kita harus memilih model dulu ya. Tadi tentunya modelnya nanti regresi linear sederhana. Jadi kita harus train dulu dengan TensorFlow model, kemudian setelah itu kita harus melakukan convert, lalu setelah itu menghasilkan .tf Lite. Nah, .tf Lite ini yang nanti kita gabungkan dalam proses coding yang kita sudah siapkan dalam sebuah siklus yang ada pada membangun aplikasi Android itu ya. Nah, nanti ketika sudah code, kita tinggal testing aplikasinya, deployment, kemudian kalau mau dipublish ke Play Store ya bisa kita lakukan. Oke, ini tahapannya ya teman-teman. Sampai di sini ada dua bagian besar yang kita kerjakan. Ya, yang berwarna orange ini tentunya di teman-teman yang mungkin di data science ya, orang-orang data science yang memahami model yang tepat seperti apa, menggunakan cara-cara tertentu untuk membangun model tersebut, silahkan. Yang penting kita dari sisi developer di Android, kita hanya butuh .tf Lite. Nah, .tf Lite ini nanti kita tanamkan pada code. Seperti itu, teman-teman. Oke, saya mau demo, teman-teman, untuk pemanfaatan Google Colab. Jess, saya coba tampilkan ini ya, Google Colab-nya. Jess. Baik, Kak, belum tertampil, Kak. Oke, sebentar saya tampilkan dulu. Oke, sudah tampilkah? Sudah tampil, Kak. Oke, sudah tampil ya. Oke, teman-teman, ini Google Colab yang saya coba gunakan. Ini secara sederhana saya coba membangun sebuah model ya.
Jadi di sini seperti biasa kita harus import TensorFlow, kemudian saya siapkan X-nya, Y-nya dengan data-data yang seperti studi case yang saya tampilkan pada slide tadi. Kemudian saya define layer-nya untuk nanti menyiapkan modelnya. Kemudian setelah itu saya train ya datanya menggunakan model yang sudah ada. Ini berikutnya saya melakukan prediksi. Jadi misalnya saya masukkan 10 di sini. Outputnya prediksinya 35 ya, teman-teman bisa lihat di sini. Misalnya saya outputnya yang saya harapkan dari input 39 ya, saya masukkan di sini. Jelas di sini prediksinya 122. Begitupun kalau saya ganti dengan ya biasa, saya ganti angkanya seperti ini, kemudian saya running lagi. Ya, tentunya prediksinya akan menyesuaikannya. Nah, sampai di sini berarti model kita sudah berjalan dengan baik. Berikutnya adalah saya perlu melakukan proses membangun ke .tfly tadi. Tentunya saya harus save dulu modelnya ke format H5. Ini untuk format penyimpanan dalam data yang berupa angka seperti ini sebaiknya disimpan dalam .h5. Nah, dari .h5 ini nanti berikutnya saya butuh beberapa baris code di Google Colab ini untuk nanti saya lakukan konversi. Nah, konversinya ini tujuannya adalah menghasilkan regression, saya namakan regression.tfly. Nah, jadi kita menginginkan .tfly ini. Oke, kalau nanti sudah saya running, di sini muncul 604. 604 ini adalah ukuran model kita. Jadi, ternyata model yang saya bangun di sini, ukurannya sangat kecil sekali ya, 604 bit. 604 byte ya, teman-teman. Jadi, sangat-sangat sederhana. Oke, kita lihat hasilnya, regression.tfly, apakah sudah dihasilkan dari Google Colab? Ya, di sini ternyata sudah dihasilkan ya, teman-teman. Nah, regression.tfly, berarti model kita sudah kita gunakan, sudah kita hasilkan ya, teman-teman, dan siap digunakan. Model ini tinggal kita download, teman-teman, dan nanti kita gunakan pada proses membangun aplikasi Android. Seperti itu. Oke, saya stop dulu sharingnya, saya kembali ke slide ya. Just tolong diperhatikan slide-nya bisa tampil. Oke, Just sudah full screen kah? Oh, sebentar, Kak. Sudah full screen, Kak? Oke, jadi teman-teman, proses yang berwarna orange ini sudah saya lakukan ya. Jadi cukup sederhana, teman-teman, karena memang modelnya juga sederhana. Kalau nanti mau bangun yang deep learning ya, silakan digunakan mungkin dengan cara yang agak sedikit panjang, tidak masalah. Yang penting kita hasilkan .tfly. Oke, berikutnya adalah proses yang kedua, yaitu membangun pada Android itu sendiri, di mana tfly nanti kita sisipkan dalam proses code-nya. Ini saya tunjukkan, saya print screen saja ya, kemarin saya coba desain aplikasi sederhana untuk melakukan prediksi ya terhadap regresi linear sederhana tadi. Oke, yang penting di sini adalah di struktur folder atau project Android kita, di folder assets, ini saya sisipkan saja model tadi ya, regression.tfly. Di sini saya sisipkan, kemudian saya butuh dua fungsi. Fungsi yang pertama interpreter, ini untuk nanti membaca modelnya ya di folder assets dari project kita. Kemudian saya butuh fungsi yang kedua. Fungsinya yang kedua yaitu melakukan inferensi, supaya nanti membaca modelnya, kemudian menjalankan ya modelnya seperti itu. Di coding yang saya gunakan ini Kotlin, teman-teman. Oke, kalau sudah, proses ini cukup sederhana. Anggaplah aplikasinya sudah running ya. Nah, ini saya coba jalankan, teman-teman, aplikasinya. Ya, tampil ya, teman-teman. Di sini saya coba running. Jadi saya masukkan input untuk input 25, saya coba cek, ya outputnya sudah sesuai. Kemudian saya ganti input lagi, 39, seperti di Google Colab tadi, 121, persis seperti itu. Ya, jadi saya sudah melakukan regresi sederhana ya. Modelnya sudah saya buat, kemudian saya mampu tanamkan di aplikasi Android itu sendiri. Dalam prosesnya menghasilkan aplikasi yang sederhana ini tentu berjalan dengan baik ya, teman-teman. Nah, mungkin ada pertanyaan,
dari teman-teman, bagaimana kalau modelnya lengkap, misalnya deep learning ya, misalnya menggunakan model yang sangat lengkap, CNN misalnya. Ini juga sudah dikenalkan kemarin di webinar yang sebelumnya ya. Nah, di sini teman-teman saya gunakan model yang sudah dibangun lengkap ya teman-teman. Nah, model ini nanti tujuannya adalah melakukan object detection. Jadi kalau teman-teman yang mungkin pernah mendengar YOLO ya, You Only Look Once, itu salah satu library juga yang cukup favorit beberapa tahun terakhir untuk membaca real-time object ya teman-teman. Bisa koreksi kalau saya salah. YOLO ini juga biasa digunakan untuk menangkap objek ya, ketika ada kamera disorot seperti itu nanti objeknya ditangkap, kemudian dikenali objek ini apakah dia person atau dia bird dan lain sebagainya. Nah, di sini saya coba menggunakan tidak YOLO, tapi saya menggunakan model yang sudah lengkap yaitu CNN ya. Model ini sudah dilatih teman-teman. Kemampuan model ini adalah dia membaca sampai 80 objek ya, kelas objek yang mampu dia baca. Dalam satu frame HP, dia mampu membaca sampai 10 objek dalam satu frame. Jadi tampilannya dia mampu membaca 10 objek. Jadi ini cukup terlatih ya modelnya. Baik, kita coba jalankan modelnya ya teman-teman. Untuk object detection ini menggunakan CNN. Ya, ini kemarin saya dari depan lobi FTI. Ya, di sini dia mengenali person, kemudian car, motorcycle, kemudian ada pot, bahkan dia kenal ya. Ada mobil yang mencoba untuk parkir, dia kenali dengan confidence-nya sekian persen. Ya, person. Oke, seperti ini. Ya, oke, ada beberapa bapak-bapak kemarin di depan lobi, saya coba kompleks ya. Jadi saya pikir menarik teman-teman untuk diekspor lebih jauh. Kalau nanti mau supaya mengenali objek lebih spesifik, tentunya datasetnya perlu diganti, kita perlu latih lagi ya seperti itu sehingga nanti dia mengenali dan memberikan konfidensinya lebih akurat. Oke, sampai situ teman-teman, ini hampir selesai. Saya mau kenalkan ke teman-teman, kalau tadi yang pada slide sebelumnya, itu saya coba tanamkan machine learning itu pada perangkat secara langsung ya. Tapi bagaimana kalau memanfaatkan yang namanya cloud? Nah, di Google sendiri ini punya yang namanya machine learning kit ya, yang mana di platform cloud-nya ini ada machine learning kit, ini bisa kita manfaatkan Firebase di situ untuk nanti kita gunakan sebagai cloud. Tujuannya apa? Custom model yang kita bangun, kita bisa tanamkan di sana, kemudian nanti kita tinggal gunakan. Ya, seperti itu. Nah, ini adalah secara singkat saya kenalkan bahwa ini adalah SDK seluler yang menghadirkan kalian machine learning nanti dari Google itu sendiri untuk aplikasi Android dan bahkan juga iOS ya, iOS teman-teman nanti bisa gunakan machine learning kit. Jadi teman-teman yang pemula maupun yang sudah berpengalaman dalam menggunakan machine learning ini bisa menggunakan machine learning kit ini untuk nanti menyimpan model secara custom ya di cloud. Hanya dengan beberapa baris code teman-teman nanti bisa memanfaatkannya. Jadi tidak perlu pengetahuan mendalam tentang jaringan neural itu sendiri atau pengoptimalan model untuk memulai ya. Ya, ini saya luruskan dulu teman-teman. Maksud dari poin ini adalah ini dari sisi developer ya. Tapi kalau teman-teman dari data science atau orang-orang yang memang khusus mengembangkan model-model ya tentunya harus memiliki pemahaman yang mendalam terkait jaringan neural dan lain sebagainya dalam hal membangun model itu. Oke, kemudian yang terakhir ini di sisi lain, jika kita ya adalah developer machine learning yang berpengalaman, di sini nanti MLKit ini menyediakan API yang mudah untuk kita gunakan, seperti itu. Nah, kemampuan utamanya biasanya adalah siap untuk diproduksi untuk penggunaan umum, kemudian kita bisa gunakan di perangkat atau di cloud itu sendiri juga, kemudian menerapkan model secara custom juga ya teman-teman. Nah, ini machine learning kit ada beberapa yang bisa kita lihat, misalnya Google Cloud Vision, TensorFlow Lite, tadi sudah saya coba demokan, kemudian Android Neural Network API ya,
Poin yang kedua, biasanya MLKit ini juga melakukan pemrosesan berbasis cloud, jadi membantu kita untuk menyimpan model tadi di cloud ya. Lalu berikutnya kemampuan real time ya dalam membaca model ya. Seperti itu. Nah, ini beberapa fitur yang ada pada machine learning kit, ada pengenalan teks, deteksi wajah. Ini yang sudah ada ya teman-teman. Kita bisa gunakan di perangkat, bisa di cloud. Tapi kalau teman-teman mau membangun model sendiri, kemudian menanamkan di cloud, itu pun bisa. Nanti saya coba akan demokan. Nah, alur implementasinya seperti apa? Teman-teman nanti bisa mengintegrasikan SDK dengan proyek kita ya tentunya, mempersiapkan data input, kemudian menerapkan model machine learning ke data kita ya. Nah, kita coba demo menggunakan machine learning. Yang tentunya nanti saya coba tanamkan menggunakan cloud ya. Nah, di sini saya gunakan cloud Firebase, teman-teman. Firebase saya biasanya harus buat project dulu. Setelah buat project, nanti projectnya seperti ini. Tinggal kita masuk ke projectnya lalu kita upload ya model-model kita. Nah, ketika kita sudah buat project di Firebase, yang perlu kita lakukan berikutnya adalah kita perlu melakukan sinkronisasi ya cloud yang kita gunakan yaitu Firebase tadi dengan project kita. Nah, biasanya ketika kita create tadi project, nanti kita masuk ke project kita, nanti akan disiapkan sebuah Google Service ya. Di sini Google Service ini ada file yang kita harus tanamkan pada project kita di Android pada saat mendevelop Android itu sendiri. Setelah itu nanti dengan Gradle kita harus sinkronisasikan dia. Tujuannya adalah supaya project kita nyambung dengan Google Cloud atau Cloud Firebase yang kita gunakan tadi, maksud saya. Nah, kalau sudah seperti itu, ini yang saya lakukan sudah tersambung dengan baik, sudah tersinkron dengan baik. Nah, berikutnya adalah pada cloud. Di sini ada pilihan custom ya. Nah, nanti bisa dipilih custom di sini teman-teman. Nah, ketika custom saya pilih, nah di sini model yang sudah saya punya tadi, saya tinggal upload. Kalau sudah upload di sini, berarti tinggal nanti kita butuh sedikit coding lagi di Android, teman-teman, untuk nanti membaca ya model yang tadi sudah kita simpan di cloud. Kalau sudah seperti itu, berarti aplikasi kita sudah siap. Nah, ini saya langsung ke demo, di mana aplikasi yang saya coba jalankan di sini, ini tidak menggunakan model yang disimpan di perangkat, ya, tidak seperti yang tadi saya jelaskan sebelumnya, tapi modelnya saya simpan di cloud. Nah, prosesnya akan seperti ini, teman-teman. Oke, dia download dulu modelnya dari cloud. Oke, seperti itu. Nah, ini image classification. Jadi ada image yang sudah saya siapkan. Oke, dia tinggal mengklasifikasikan. Ini dia kenali sebagai record dengan confidence-nya sekian persen. Oke, seperti itu ya. Nah, itu teman-teman yang saya rasa penting untuk teman-teman tahu. Ada satu hal lagi yang mau saya share. Jess, masih ada waktu ya, Jess ya? Boleh Kak, 10 menit lagi. Oke. Oke, teman-teman, saya mau share satu cuplikan video ya. Ini dari YouTube. Baru sekitar 2 minggu yang lalu ya, kurang lebih. Di situs developer Android, itu biasanya setiap minggu ada challenge ya, teman-teman, untuk mengembangkan aplikasi Android. Nah, kebetulan yang saya ikuti beritanya itu adalah aplikasi Android yang menggunakan machine learning ya. Nah, di sini ada satu orang ya, satu developer yang dia berhasil menjuarai kompetisi itu. Sebentar, saya tampilkan dulu di sini. Oke. Jadi dia berhasil membuat sebuah aplikasi namanya Stila, teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan. Sudah tampil, Jess? Sudah tampil, Kak. Oke, ini mudah-mudahan soundnya terdengar ya. Tapi kalau tidak, mungkin teman-teman bisa lihat dari
subtitles Inggris yang ada di video ini ya. Ini teman-teman bisa lihat bagaimana aplikasi Android itu dibangun tidak di handphone, tapi dia bangun di Wear ya, di jam, memanfaatkan machine learning. Ya, ini mudah-mudahan memberikan gambaran ke teman-teman bagaimana memanfaatkan AI ya dalam proses membangun aplikasi Android. Silahkan disaksikan teman-teman. Belum terpindah Kak untuk tabnya. Oke, sorry. Sebentar, saya Coba diulangi Pak Rats, itu soalnya yang kelihatan hanya yang tadi, yang collab-nya masih kelihatan. sudah, kalau sekarang bagaimana? Belum terpindah tabnya Kak. Mungkin coba di stop dulu, terus di share ulang coba. Oke, sorry. Sebentar ya teman-teman, saya ulangi lagi. Oke, sebentar. Jess, coba diperhatikan. Belum ada Kak. Sebentar. Sorry. Ini, kalau sekarang sudah tampil kah? Baik, sebentar Kak. Sudah tampil. Pak Evans, bagaimana? Sudah tampil ya? Sudah. Oke, teman-teman. Oke, selamat menyaksikan ya. Ini 2 menit saja kurang lebih. Oke, silakan disaksikan teman-teman. Oke, seperti itu ya teman-teman. Mudah-mudahan bisa diperhatikan dengan jelas. Baik, saya pikir cukup sekian teman-teman. Terima kasih banyak untuk perhatiannya. Mohon maaf kalau mungkin agak kurang jelas atau mungkin terputus-putus tadi. Ya, sangat jelas kok Pak Rats, sangat jelas. Oke, berikutnya silakan saya kembalikan ke moderator untuk siap. Terima kasih Pak Rats sudah menyampaikan, memaparkan beberapa hal yang sangat penting tadi ya, teman-teman.
Kita tiba ke saat tanya jawab, diskusi. Nah, silakan perhatikan aturan tanya jawab yang sudah di-share oleh host. Nanti tolong chat di Google Meet-nya, di bagian chat itu, di fitur chat. Tulis aja saya ingin bertanya, kemudian nanti saya akan baca di fitur chat tersebut siapa yang bertanya, kemudian nanti saya akan izinkan untuk menyalakan mic dan video untuk menyampaikan langsung pertanyaan kepada pembicara ya, dalam hal ini para Dius. Silakan kawan-kawan, diberikan waktu untuk termin pertama dulu. Nah, sambil kita menunggu beberapa yang mungkin akan bertanya, saya mungkin coba merangkum sedikit ya. Berarti tadi yang Pak Rats ceritakan, bikin aplikasi Android zaman now itu gampang ternyata ya. Tidak sesulit yang biasanya gitu ya. Bahkan tadi saya lihat Pak Rats sudah sempat memberikan sedikit simulasi gitu ya, simulasi singkat bagaimana cara bikin aplikasi sederhana. Bahkan tidak perlu harus membuat di Android Studio yang super duper berat itu ya. Hanya memanfaatkan Google Colab, kemudian bisa langsung kita manfaatkan langsung, lihat langsung hasilnya gitu ya. Nah, Pak Rats tadi mungkin yang agak cepat tadi, bagian awal tadi ada 2 itu yang Pak Rats sempat sebutkan untuk buat aplikasi. Tadi apa, Reyers itu apps, saya agak kelewatan tadi. Apps Geyser. Apps Geyser, sama yang satunya MIT itu punya ya? Ya, MIT. Nah, itu sebenarnya berarti kalau kita bikin aplikasi Android pakai gitu aja lebih gampang ya? Ya, sebenarnya, cuman dalam beberapa keterbatasan tentunya. Jadi kalau kita mau mengembangkan yang lebih kompleks, tentunya butuh Android Studio dan mungkin yang teman-temannya yang untuk mengembangkannya. Ya. Tapi kalau hanya untuk yang simpel-simpel itu cukup powerful Pak ya? Ya, untuk game, untuk aplikasi ya mungkin sekelas medsos seperti itu yang sederhana bisa. Oke. Bahkan menurut Pak Rats tadi sampaikan dalam sesi pemaparan tadi, bahkan untuk mengembangkan aplikasi untuk mengembangkan aplikasi Android pakai AI lebih terbantu ya Pak ya? Hanya tadi saya kalau tidak salah TensorFlow Lite itu ya? Iya, jadi dengan TensorFlow Lite ini tentunya menghasilkan sebuah model yang nanti dalam format filenya itu .tvlite. Nah, .tvlite ini yang tinggal kita gabungkan dengan proses membangun sebuah aplikasi Android di Android Studio misalnya, seperti itu. Oke. Singkatnya Pak, begitu. ini pertanyaan singkat dari saya. Tadi kan sempat lihat Pak, sempat demo aplikasi yang pakai YOLO itu ya, untuk coba mendeteksi orang, kemudian ada mobil, ada motor di parkiran FTI itu. Nah, kira-kira kalau bikin kayak itu bukan YOLO, tapi itu memang model sendiri yang dibangun menggunakan CNN, ya. Oke. Pertanyaan saya, kalau bikin kayak begitu butuh waktu berapa lama sih Pak? Terutama ini untuk teman-teman mahasiswa nih. Kalau untuk teman-teman mahasiswa, ya tentunya modelnya itu mungkin menurut saya yang memakan waktu karena harus ada dataset, kemudian perlu effort yang lebih ya. Ini mungkin Pak Evans dan teman-teman di data science yang lebih memahami ya bagaimana proses membangunnya. Jadi saya pikir kalau teman-teman di data science sudah mampu untuk mengembangkan atau membangun sebuah model, ya model itu sudah siap, kemudian hasilkan sebuah .tvlite, ya artinya pekerjaan itu selesai ya bagi seorang yang membangun model. Nanti di sisi lain seorang developer yang tinggal menggunakan model tersebut untuk mengembangkan aplikasi di Android. Nah, tentunya di aplikasi Android sendiri itu proses membangunnya tidak sederhana. Ada tahapan-tahapan yang dilewati, ada UI UX dan lain sebagainya. Jadi kalau pertanyaannya berapa lama ya, saya pikir menyesuaikan Pak Evans dan teman-teman. Berapa lama kita membangun modelnya, berapa lama kita develop aplikasinya. Mungkin kalau dalam satu aplikasi yang besar, kita bisa bekerja dalam tim. Jadi ada orang yang di sisi developnya untuk yang aplikasi, yang satunya untuk modelnya. Seperti itu. Saya malah sempat terpikirkan waktu Pak Rats menjawab ini, saya malah terpikirkan bisa jadi berarti skripsi satu topik besar digarap orang sekaligus gitu ya? Bisa.
Bisa, sangat bisa. Ini saya share sedikit, mungkin di sini ada Pak Hindri juga ya. Iya, ada Pak Hindri, Pak Hindri ini mentor saya dalam riset-riset. Kebetulan saya join dengan Pak Hindri untuk membuat sebuah aplikasi atau sebuah ini proyek besar di lahan pertanian. Tapi dari sisi saya sendiri, saya diminta untuk bagian mobile-nya. Jadi memang saya tidak fokus pada membangun modelnya, karena modelnya sendiri tentunya ada orang-orang lain yang membangunnya, ada tim yang lain. Kalau saya mungkin lebih ke hal teknis developernya seperti itu. Proses membangunnya sebuah aplikasi di Android. Itu sih. Jadi betul Pak Evang, memang perlu tim ya, dan mungkin satu proyek yang besar bisa dikerjakan oleh banyak orang. Begitu Pak Evang. Baik, terima kasih Pak Rats untuk jawabannya dan sekaligus diskusinya ya. Teman-teman, adakah yang mau bertanya? Ini saya sambil melihat di chat, kelihatannya belum ada yang bertanya ini. Mungkin mereka, mungkin Pak Rats penjelasannya sangat-sangat jelas, jadi tidak ada yang bertanya sama sekali ini. Teman-teman, bagaimana, ada pertanyaan atau mungkin Pak Hindri mau menyampaikan hal-hal seputar model, membangun model, mungkin bisa di-share juga Pak Hindri atau Pak Evans, mungkin silakan. Ya, saya berharap Pak Hindri mau bicara juga. Pak Hindri, nah Pak Hindri. Mohon tanggapannya. Ya, terima kasih Pak Radius, Pak Evang. Ya mungkin lebih ke ini ya, rekan-rekan, topik AI ini kan sebenarnya saat ini sedang booming gitu ya, karena ada banyak permasalahan yang bisa didekati dengan AI, sehingga sebenarnya ada banyak potensi yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan masalah-masalah ini dengan pendekatan AI ya. Jadi teman-teman bisa lakukan itu untuk skripsi juga gitu ya. Nah kebetulan memang Pak Evang, Pak Radius, saya dan beberapa rekan lain, kami tergabung di Pusat Studi Kecerdasan Buatan ya, Artificial Intelligence Research Center, yang mana kita istilahnya membuka peluang untuk kerja praktek maupun untuk riset di situ. Jadi kalau rekan-rekan tertarik untuk bisa membuat aplikasi seperti yang Pak Radius tadi demokan gitu ya, rekan-rekan bisa bergabung dengan kami. Dan kita akan belajar bersama-sama di situ ya, apa itu convolution neural network ya, kemudian bagaimana mendeploy model, kemudian menerapkannya pada sebuah aplikasi. Karena saat ini di perusahaan pun ya, mereka sangat butuh orang-orang yang punya pemahaman ini. Tidak perlu expert ya, tidak perlu expert, tapi at least kita punya gambaran bagaimana cara kerja AI itu ya, metode-metode apa yang bagus untuk misalnya gambar, metode-metode apa yang bagus untuk suara dan sebagainya. Nah itu expert di bidang itu kan masih sangat sedikit ya, karena memang khususnya di learning kan baru mulai sekitar 9-10 tahun ya. Jadi masih banyak orang yang belajar di situ, dan ini sebenarnya kesempatan bagus bagi kita untuk bisa isinya berkompetisi di situ ya, karena sama-sama masih banyak yang belajarnya gitu. Ya saya rasa itu mungkin lebih meng-encourage teman-teman ya untuk bidang AI ini. Jangan bayangkan ini, oh matematikanya susah, enggak. Sekarang toolsnya itu sudah sangat lengkap gitu ya. Kita bisa drag and drop untuk bikin aplikasi tanpa harus tahu matematiknya ya. Tetapi filosofi atau cara kerja dasarnya tetap rekan-rekan harus paham. Ya, math-nya sih mungkin enggak terlalu expert, enggak apa-apa. Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Hin sudah mau menambahkan. Mungkin ada teman-teman dosen yang lain mungkin yang mau menanggapi. Pak Evans, bagaimana Pak? Saya menambahkan saja sedikit terkait apa yang tadi saya sampaikan, TensorFlow Lite ya. Mungkin teman-teman merasa ada yang merasa asing dengan Android dan lebih terbiasa dengan web. Nah, tidak perlu khawatir, TF Lite ini juga bisa digunakan untuk mendevelop sebuah web seperti itu. Kemudian untuk embedded system misalnya, mungkin ada yang mau pakai microcontroller, silakan, TF Lite pun bisa digunakan. Jadi TF Lite ini membantu supaya menyederhanakan model yang tadi sudah dikembangkan ke bentuk sederhana sehingga siap dijalankan pada komputasi yang mungkin resource-nya kecil seperti itu. Itu Pak Evan, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rats.
saya tertarik dengan pernyataan Pak Hindri tadi. Memang kalau sekarang kita belajar pakai AI itu tidak susah, mungkin namanya aja menakutkan gitu ya, kecerdasan buatan. Padahal sebenarnya gampang sekali. Bahkan baru kurang lebih 3 hari lalu saya lihat salah satu teman yang sharing bahwa dia menggunakan AI. Jadi dia itu orang sosial, tapi dia membaca segala macam itu memanfaatkan ya bahasa Python, bahasa R, dan dia belajar bahasa Python dan R. Menurut dia cuma 1 bulan aja intensif belajar rutin gitu, dan dia memanfaatkan itu untuk penelitian-penelitiannya beliau di S3 sekarang di Amerika. Terus kemarin dia sempat buat satu sesi yang dia sharing tentang manfaatkan sains data untuk penelitian di ilmu sosial. Nah, menurut saya justru itu peluang anak-anak TI sebenarnya. Jadi jangan terlalu takut dengan bahwa ini kelihatannya susah banget, matematika susah. Percaya deh, tidak sesusah yang dibayangkan orang gitu ya. Apalagi sekarang kita punya teknologi sangat banyak, canggih, kita bisa nonton banyak hal di YouTube, bisa belajar, kemudian ada banyak komunitas yang bisa sharing. Saya rasa yang penting jangan takut dulu. Nah, Pak Indri tadi bilang ya 10 tahun terakhir ini memang lagi wow untuk yang AI. Jadi saya setuju bahwa bahkan Android yang dulu katanya sangat susah, tadi Pak Rats bisa menunjukkan bahwa sudah simpel aja bisa kita kembangkan. Oke, jadi bagaimana teman-teman? Tidak ada yang mau bertanya sama sekali? Malu mungkin? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya mau bertanya, tapi diketik aja kalau boleh. Boleh, silakan Mas Gilang, silakan Mas Gilang. Kita menunggu pertanyaan dari Mas Gilang Agung Saputra ya. Oke, Pak Rats, ini ada pertanyaannya, Pak. Apakah ada cara khusus untuk membuka appsgeyser.com? Saya coba masuk web tersebut, tapi kena internet positif. Saya coba pakai VPN baru bisa. Ya, saya juga tidak tahu alasan kenapa masuk internet positif, tapi mungkin bisa coba di jaringan yang lain. Tapi itu satu web yang memang cukup ini ya, di-share bebas maksudnya untuk penggunaannya, jadi bisa coba di jaringan yang lain. Mungkin internet positif itu dianggap karena ini teman-teman, mungkin kalau bisa saya share sedikit, aplikasi Android ketika dihasilkan itu tadi yang sempat saya singgung, itu harus public key store ya, artinya harus trusted. Nah, kalau aplikasi itu tidak trusted, nah biasanya akan ditolak. Nah, mungkin itu ada kaitannya juga dengan internet positif. Oke, mungkin karena itu. bisa jadi, tapi sebenarnya tidak masalah. Oke, tapi Mas Gilang sudah coba pakai VPN baru bisa. Oke, bisa berarti ya Mas Gilang ya. Kemudian ada pertanyaan dari Pak Hindri. Untuk model berbasis CNN, versi Android minimal yang berapa, Pak? Oke. Untuk minimal Android, ini yang saya coba running bagus itu, Android yang OS-nya itu 8 ke atas. 8 ke atas ya. Ke atas, yang mana RAM-nya itu 2 GB biasanya. Itu kalau bisa ke atas, supaya bisa membaca modelnya itu dengan cepat. Contohnya tadi di video Pak, yang saya demokan itu memang RAM saya cuma 1 GB. RAM saya 1 GB sehingga membacanya lambat. Jadi walaupun dia bisa membaca 10 objek dalam satu layar, pada kenyataannya dia cuma membaca sekitar 5-6. Jadi kalau bisa 2 ke atas. Itu dari apa yang saya baca pada web developer Android, seperti itu. Oke, terima kasih. Tentunya kalau teman-teman yang punya handphone sekelas Nexus, yang RAM-nya mungkin 8, 16, dan lain sebagainya yang lebih besar, saya yakin running-nya pasti luar biasa. Jadi memang tidak bisa dipungkiri ya, hardware sangat berpengaruh ya. Seperti itu. Ya. Oke, masih adakah yang mau bertanya mungkin? Atau mau diskusi tentang apa? Boleh. Jadi kita tidak hanya bertanya ya, kalau mau menyampaikan pendapat dalam bentuk diskusi juga tidak masalah. Iya. Ada lagi nih Pak, Michael Aldi Cahya Pratama. Saya ingin bertanya, apakah UKSW khususnya FPI punya open data untuk melatih model-model yang sedang dibuat?
untuk saat ini saya masih mengandalkan Kaggle. Oke. Pak Hin mungkin mau nimbrung? Ya. Oke, baik, terima kasih. Ya, pertanyaan dari Michael, pada saat ini kami di IRC sedang riset untuk deteksi penyakit tanaman ya. Jadi kita memang sedang kolek data-data ke arah situ. Walaupun belum banyak ya, kami baru koleksi tanaman sayur khususnya selada gitu ya. Tapi memang untuk riset-riset yang lain kami masih mengandalkan dataset yang open source ya. Misalnya saat ini sedang mengembangkan untuk aplikasi absensi berbasis wajah, ya kami pakai library yang open source gitu ya. Yang kalau dipunya baru sayur organik. Selada aja sih sebenarnya. Oke. Belum banyak, itu pun belum banyak ya, karena koleksi data itu sangat-sangat menguras tenaga dan waktu. Oke, itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hin untuk tambahannya. Michael, sama kami di IRC itu kan memang penelitian kebanyakan masih pakai yang gratisan-gratisan ya, yang punya sendiri maksudnya itu masih sedikit. Kayak saya masih lagi ngumpul-ngumpul untuk NLP ya, jadi lagi ngumpul-ngumpul untuk bahasa-bahasa daerah. Nanti kalau misalkan sudah terkumpul dengan baik, saya rasa saya bersedia juga sama kayak Pak Hindri untuk share ke teman-teman yang mau belajar bersama-sama di pusat studi. Jadi pada dasarnya memang yaitu datasetnya kami masih terbatas, kebanyakan masih pakai yang open data dari tempat lain gitu ya. Kemarin ada teman satu anak bimbingan saya bikin untuk deteksi jalan berlubang, tapi dia karena cari foto jalan berlubang di Indonesia ini masih sangat susah, walaupun sebenarnya banyak jalan berlubang gitu ya, tapi yang terdokumentasikan dengan baik untuk dataset kan jarang, jadi dia masih pakai dataset dari Jepang gitu. Semoga menjawab ya Michael ya. Oke, ada pertanyaan lagi, Pak. Ya, bagaimana Pak Rats? Saya mungkin menambahkan saja tadi apa yang ditanya oleh Pak Hindri. Sebelum menjawab pertanyaan yang baru ya? Yang terakhir. Pak Hindri dan mungkin teman-teman mahasiswa, ketika melakukan komputasi, kalau di komputer misalnya mungkin kita tahu ada GPU ya, GPU. Nah, di mobile pun sendiri juga bisa kita aktifkan GPU, tapi dalam versi yang memang mobile. Jadi dalam settingan di proses mendevelop aplikasi Android itu, kita tinggal aktifkan GPU. Dan untuk versi Android-nya sama, Android 8 ke atas itu sudah mempunyai OpenGL ES yang cukup mumpuni untuk menjalankan komputasi dengan GPU. Itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Wow, keren. Oke Pak, ini ada pertanyaan dari Mas Aldit. Mohon dijawab nih Pak, apakah ada batasan berapa banyak model yang bisa ditanam pada aplikasi Android? Ataukah hanya satu model untuk satu aplikasi atau boleh lebih Pak? Ya, jawabannya boleh lebih. Tadi yang saya demokan cuma satu, kalau misalnya ada CNN-nya mungkin ada 3 model, bisa ditaruh di folder aset tadi, nanti tinggal proses codingnya yang kita sesuaikan model A untuk apa, model B untuk apa, jadi bisa, sangat-sangat bisa. Terutama untuk aplikasi yang kompleks ya. Mungkin kalau ingat apa yang disampaikan oleh Pak Hindri kemarin, misalnya Instagram, itu tentunya tidak hanya satu model di dalamnya ya, Pak Hindri, kalau tidak salah kemarin ketika menjelaskan, itu ada banyak model. Jadi ketika mendevelop di Android pun itu sangat dimungkinkan. Seperti itu, Aldit. Baik. Apakah Pak Hindri ada mau ditambahkan Pak? Oh ya, mungkin nambah. Tadi terkait dengan dataset ya, Michael ya. Nah ini terus terang di pusat studi kami butuh banyak resource untuk collect data ini ya. Nah jadi kalau rekan-rekan tertarik dengan bidang ini bisa gabung di IRC, kita bisa collect data bersama-sama, belajar bersama-sama begitu ya. Sekaligus bisa untuk riset, untuk tesis atau untuk disertasi, mungkin saya lihat ada mahasiswa S3 maupun untuk skripsi gitu ya. Itu Pak. Baik, terima kasih Pak Hin. Jadi ini bentuk ajakan dari IRC gitu ya. Mohon teman-teman kalau mau terlibat bersama, nanti kita belajar bersama kok di pusat studi tersebut. Nah, apakah masih ada pertanyaan? Oke, kalau sudah tidak, saya mau bertanya kepada host nih, Mbak Jessi. Oh, Mbak Jessi sudah ganti langsung ke kuis. Berarti kita siap-siap, kawan-kawan siap-siap. Ini ada kuis. Nanti Jessi yang ambil alih untuk screen-nya ya. Silakan Jess.
Mohon teman-teman untuk join di link yang sudah saya bagi di chat ya. Oke, jadi teman-teman silakan join link yang sudah dibagi oleh Jess. Masuk aja ke sana, nanti akan dimulai, ada kuis, dan nanti diambil 3 terbaik ya, 3 teratas. Mungkin kita tunggu sampai 100 gitu ya, Pak. Oke, siap Jess.
ini ya Pak. Ya, nampaknya ini ya. Baik, kalau gitu langsung saya umumkan pemenangnya saja ya Pak. Ya, silakan Jess. Nanti akan dihubungi melalui email ya teman-teman, jadi mohon untuk buka emailnya. Baik, terima kasih Jesse. Nah, sekarang kawan-kawan setelah kita selesai mendengarkan pemaparan dari Pak Radius, sekali lagi terima kasih Pak Radius, tadi sudah menyampaikan dengan sangat baik. Kami juga punya kesempatan untuk diskusi. Terima kasih Pak Hindri. Saya lihat tadi ada Bu Nina juga, Pak Oksa, terus Pak Ramos juga ya. Ada beberapa bapak-bapak juga dari S3 yang terlibat juga tadi saya sempat lihat. Terima kasih sudah join. Kemudian kepada teman-teman juga, banyak juga yang join tadi ini. Bahkan dari luar-luar pulau juga ada ya. Nah, sekarang kita sampai ke sesi foto bersama. Diberi pesan oleh sponsor, yaitu Bu Jessie. Silakan kawan-kawan aktifkan videonya. Silakan aktifkan video. Oke. Maaf ini Pak, ada perubahan juara 3. Tadi barusan ada yang naik, saya ubah untuk yang betul. terbarunya. Ya. Oke, baiklah. Berarti yang terbarunya yang barusan diposting oleh Jessie ya? Iya Pak. Baik, terima kasih. Nah, Jess bisa bantu untuk ini semua teman-teman nampaknya sudah menampilkan wajahnya ini. Masih ada beberapa yang belum nih. Ayo teman-teman. Ini wajah-wajahnya kebanyakan masih baru bangun tidur ya. Pak Hendri sudah di kantor tuh loh. Pak Hendri semangat sekali loh. Saya pakai baju rumah itu Pak Evan, gimana? Fox. Baik, saya mulai ya teman-teman. Oke. Ini kita apa harus kita lakukan dada-dada begitu atau gimana, Jess? Nanti 1, 2, 3 bilang cheese gitu ya. Oke, siap. Oke, 1, 2, 3. Cheese. Cheese. Boleh sekali lagi mungkin pakai tangan jempol aja, jempol. Oh, jempol. Oke, siap. Ya, sambil bilang cheese lagi ya. Oke. 1, 2, 3. Cheese. Oh ya, sudah. Terima kasih teman-teman. Oke, terima kasih Mbak Jessie. Kawan-kawan, untuk mengakhiri sesi kita, webinar keempat ini ya, kita tutup dengan doa dulu. Saya akan bawakan dalam agama Kristen, dan teman-teman silakan mendukung menurut keyakinannya masing-masing. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih Engkau menyertai kami dari awal hingga akhir webinar, sehingga bisa terlaksana dengan baik. Biarlah apa yang kami pelajari hari ini dari Pak Radius bisa kami pahami, dan biarlah itu berguna untuk masa depan kami. Ini doa dan ucapan syukur kami dalam Kristus, kami mengucap syukur. Amin. Oke, demikian akhir dari webinar. Terima kasih untuk KBM Ketan, terima kasih untuk HMPTI, terima kasih untuk para pembicara, terima kasih untuk semua kawan-kawan, baik mahasiswa yang aktif maupun alumni yang sudah terlibat untuk ikut dalam webinar kita selama kurang lebih 4 kali ya. Sampai ketemu di webinar selanjutnya. Kami pamit, terima kasih kawan-kawan. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Radius. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Radius. Terima kasih Pak Radius. Terima kasih Pak, memberkati. Terima kasih informasi Pak Radius. Sama-sama, terima kasih banyak buat semua. Terima kasih Pak Evan, Pak Radius. Sama-sama bro. Thank you. Terima kasih, sama-sama. Sukses terus ya Pak. Ramai juga ya Jess. Nampaknya kita harus bikin lagi deh. Iya, ramai Pak. Wah. Boleh Pak, temanya apa ini Pak? Matikan. Ya, gimana Pak? Iya, rekamannya dimatikan aja Jess. Oh iya. Recordnya dimatikan nggak apa-apa.